anak itu diajak bicara bagaimana baiknya, dicari jalan tengahnya, tidak memberatkan mereka, tetapi program itu bisa berjalan. Saya begitu. Kan kadang program itu harus berjalan menurut pemerintah, tetapi padahal di lapangan itu banyak kendala. Itu kalau saya ada juga kan nggak usah harus langsung dijalankan. Saya nggak mau gitu. Karena bagaimanapun kita membuat orang tua juga anak-anak itu sekolah di sini nyaman. Saya begitu. ilmu itu diambil di mana saja sekarang sudah bisa. Tetapi hubungan kekeluargaan yang sulit. Kita kan mengutamakan yang betul. Saya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin, saya Diana Ilaningrum, calon guru penggerak angkatan 7 dari kelas 213, mau belajar kepada Bapak terkait dengan nilai-nilai kepemimpinan. Paham nggih, Pak? Nggih. Yang pertama adalah bagaimana sih cara Bapak mengidentifikasikan suatu permasalahan termasuk dalam dilema etika. Pernah mengalami dilema etika, Pak? Kalau dilema etika pernah mengalaminya, Bu. Nggih. Banyak kasus ada dilema etika, itu jadi cara mengidentifikasi dari kasus-kasus tersebut, kami mempelajarinya lewat apa yang ada dalam kasus tersebut, apa yang benar dan salah kita pelajari dulu dari kasus tersebut, atau nilai-nilai yang ada akan dalam kasus tersebut kita siapa yang ada dalam dilema etika tersebut, kita pelajari fakta-fakta yang ada. Mungkin kami dalam identifikasi kasus tersebut. Berarti orang-orangnya, kemudian peran mereka, kemudian nilai-nilai gitu, Pak. Kalau boleh saya simpulkan. Berikutnya, cara Pak memutuskan suatu permasalahan itu kalau sama-sama benar bagaimana, Pak, biasanya? Kalau sama-sama benar, memang kita dihadapkan dua pilihan yang sama-sama benar. Kita harus menuju kepada tujuan akhirnya. Tujuan akhirnya itu kita contohnya ada guru yang memang disiplin, itu memang baik sekali sesuai dengan dia itu yang disiplin, tertib dan muridnya, itu juga dengan kesepakatan kelas yang kita disepakati oleh guru dan siswa tersebut. Contohnya kalau ada siswa yang terlambat, contohnya dari guru tersebut memang disiplin, tapi pada waktu terlambat otomatis walaupun siswa tersebut minta ampunan kepada guru, tapi sesuai dengan kesepakatan kelas, karena kalau sering terlambat akhirnya dihukum oleh gurunya. Contohnya dalam kasus yang pernah kami alami tersebut dihukum secara fisik, dipanaskan di dalam halaman sekolah. Jadi memang dari segi dari segi kesepakatan kelas memang tersebut
tindakan disiplin sudah benar, tapi secara siswa tersebut juga utama gurunya tetapi sesuai dengan kelas jadi kita memang siswanya juga benar minta maaf pada kelas gurunya seperti itu. Jadi kita belajar sama-sama apa ada yang salah, apa ada yang diterapkan itu secara itu kita ambil kebenaran yang ada di situ, walaupun itu memang benar, tidak ada yang tidak benar dalam hukumnya. Itu memang ada perlu pengamatan khusus motor lagi. Selanjutnya langkah-langkah prosedur yang biasanya Bapak gunakan dalam menghadapi suatu permasalahan itu bagaimana? Yang pertama-tama yang menghadapi permasalahan tersebut yang kita intinya dari permasalahan tersebut kita lihat asalnya permasalahan asalnya dari siswa Penyebabnya dulu gitu. permasalahannya. Terus yang di dalam hal ini juga kita siapa saja yang kita libat di dalam kita terus apa saja setelah kita pelajari nilai-nilai yang ada di dalam Berikutnya dari langkah yang sudah Bapak ambil, adakah cara efektif yang selalu Bapak gunakan dalam mengambil keputusan? Yang paling menonjol itu biasanya dengan menggunakan yang efektif, secara efektif karena itu kalau di dalam permasalahan seperti itu kita sharing yang mempunyai masalah tentang tadi para siswa seperti itu. Yang kita dahulukan kalau kita langsung pada gurunya, nanti kita akan merasa bagaimana berperasaan pada guru kita, guru yang adalah siswa. Kita akan dengan siswa itu, siswa kita apa? Siswa kita walaupun mana cuma kita kasihan, kita tetap menerapkan disiplin tersebut sesuatu. Setelah itu siswa yang kita berikan kita pakai sendiri lain karena kita kalau mengambil depan orang nanti kita akan mengalami dilema etika terus terang berperasaan, tapi saya yakin kita sendiri sharing kita sendiri nantinya bersama-sama apa yang ada kekurangan di dalam mobil tersebut itu akan bisa terselesaikan. Selanjutnya wonten niki hal apa saja yang mungkin Bapak alami sebagai tantangan dan menyelesaikan permasalahan tersebut. Jadi hal apa saja yang mungkin Bapak mengalami suatu tantangan dalam menyelesaikan permasalahan. Dalam menyelesaikan permasalahan menika yang selalu menjadi tantangan selama ini Bapak. Terus terang kalau tantangan itu tantangan yang pertama etika. Contohnya kasus ini, saya memanggil
guru, Iya. memanggil guru dan siswa. Kalau siswa mungkin akan patuh terhadap kita, terhadap kepala sekolah, terhadap guru calon. Tapi kalau terhadap guru, kita otomatis ada dilema etika yang di sana. Kita akan merasa bagaimana ya Bu? Perasaan bagaimana kalau kita ditegur oleh teman kita itu akan sesama rekan atau sesama kepala sekolah, maka akan beban menjadi kita terus terang untuk menasihati sebagai guru itu akan beban kita. Itu adalah tantangan saya, tapi saya yakin kita satu sekolah itu adalah dianggap keluarga. Kita anggap keluarga. Kalau ada yang salah, ya diingatkan sama guru. Sebagai kepala sekolah juga mohon ada masukan dari bawah, juga guru juga begitu. Jadi mohon sama-sama kalau ada masukan yang membangun, diterima. Pakainya ternyata memang hati berat jadi kepala sekolah itu memang ada hal-hal di mana kita juga perlu luas posisi kita, menata posisi. Selanjutnya dalam penyelesaian masalah ini, apakah Bapak mempunyai jadwal tertentu atau rancangan khusus pada waktu itu harus selesai kalau ada masalah? Kalau jadwal tertentu saya usahakan itu kita akan pasti kami melaksanakan jadwal tertentu itu pada 1 bulan 1 kali. Untuk apa? Sebenarnya untuk evaluasi kita. Permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah itu diselesaikan pada jadwal-jadwal. Setelah pada waktu itu kita selesaikan apa yang ada permasalahan. Tujuannya kenapa? Tujuannya kami mengadakan rapat yang supaya kita tahu, semuanya tahu apa yang ada di permasalahan di sekolah kita. Terus nantinya kalau kita akan ada masalah seperti itu, kita dapat menanganinya. Ada sharing dengan teman-teman lain, itu ada jadwal tertentu. Terus selain jadwal tertentu, kami juga contoh kalau ada permasalahan yang besar, otomatis langsung ditangani. Contohnya ada yang besar seperti kasus seperti itu. Contohnya ada siswa yang kehilangan HP di kelas. Maksudnya tentunya tidak adil bagi kami sebagai sekolah untuk tidak menangannya secara langsung. Jadi langsung ditangani, langsung dihadapi. Seperti itu supaya permasalahan tersebut bisa langsung tanpa ada gejolak, jadi langsung ditangani. Walaupun nanti resikonya ada sedikit, tapi langsung. Berarti kondisional, kalau memang urgent, segera ditindaklanjuti. Kalau tidak, untuk rapat atau bahan rapat. Selanjutnya, adakah seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam menyelesaikan permasalahan yang Bapak hadapi? Tentunya saya kalau bekerja sendiri di sekolah ini saya tidak bisa. Terus saya juga untuk memahami satu persatu dari teman-teman dan anak-anak yang punya banyak itu mungkin bukan kesulitan. Kami sharing dengan teman-teman guru senior yang sudah lama di sini, sudah berpengalaman di sini. Jadi beliaunya ada masukan-masukan ke saya untuk menghadapi permasalahan yang ada di sini. Dan nanti kalau ada kasus besar, contohnya ada kasus tidak, tentunya kami juga minta bantuan kepada yang berwenang lain yang tinggi, Ini yang terakhir, dari semua hal yang sudah disampaikan, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman dalam mengambil keputusan dilema etika? Yang pertama, dilema etika tersebut itu saya sebagai kepala sekolah itu kalau ada permasalahan di sekolah itu
kita pelajari dulu apa yang ada akar dari permasalahan tersebut, apa yang ada di dalam permasalahan tersebut. Yang nomor dua, dalam permasalahan tersebut siapa saja yang ada apa namanya yang terlibat di dalamnya, pada guru, pada siswa. Yang nomor tiga adalah fakta-fakta yang membuktikan itu atau benar atau salah kebenaran atau kelompok atau individu yang didahulukan yang mana, itu tentunya nanti kita solusi permasalahannya itu yang didahulukan yang mana, yang benar atau yang salah, yang tujuannya untuk individu atau untuk kelompok atau untuk kedepannya akan untuk pendidikan yang lebih baik, lebih baik di sekolah itu tujuannya hanya untuk jangka pendek atau jangka panjang. Berarti prioritas Pak ya? Prioritas itu, terus yang jelasnya utamanya yang selanjutnya adalah saya tidak bisa bekerja sendiri tanpa bantuan yang teman-teman yang lain, yang guru senior yang tahu dari seluk-beluk sekolah ini dari awal sampai lama di sini yang sudah lama. Tentunya kami akan musyawarah dengan guru senior untuk menindaklanjuti dari permasalahan sosial seperti ini. Terima kasih Bapak. Ini tadi saya belajar banyak sekali dari Bapak tentang pengalaman, terutama dalam posisi kepala sekolah Pak. Posisi kepala sekolah yang memang mengharuskan kita untuk mengambil keputusan yang kadang dilema etika, bujukan moral, ya seperti itu. Matur nuwun sangat Bapak untuk waktu yang sudah diluangkan kepada saya. Ngapunten. Jadi kalau pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.